Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Maubuntu dalam Renungan Pagi ke 2095 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Mazmur pasal 139 ayat 1 sampai ayat 12. Di bawah perikop doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, pemazmur, yaitu Raja Daud sendiri, memberikan kita satu pemahaman tentang Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini kita mau belajar. Yang pertama, Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Amin. Daud mau menyampaikan kepada bangsa Israel, kepada kita gereja Tuhan saat ini, bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Tuhan tahu modus dan motif setiap orang. Firman Tuhan ini katakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudara, Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dia betul-betul mengenal siapa kita. Tuhan tahu latar belakang kita. Tuhan tahu ketika kita lemah, ketika kita kuat, ketika kita ada dalam persoalan. Mungkin situasi kita dapat merahasiakan di hadapan orang. Mungkin pasangan kita sendiri tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Allah yang Maha Tahu. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu perkara kecil yang ada di dalam hatimu, yang mengganjal saudara. Tuhan tahu. Tidak ada satupun yang Tuhan tidak tahu. Firman Tuhan ini katakan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan jauh lebih mengenal kita daripada orang yang kita kenal. Tuhan lebih mengenal saudara daripada pasangan saudara. Tuhan lebih mengenal siapa saudara daripada orang tua saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dia tahu mana yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau bilang, Tuhan tahu mana yang hanya modus, mana yang datang dengan kemunafikan. Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal siapa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu Tuhan Allah yang Maha Tahu, mari kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan lagi hidup dalam kemunafikan, pura-pura baik kalau di dalam gereja, tetapi setelah pulang gereja, apa yang terjadi? Saudara, seperti perang dalam rumah tangga sering kali terjadi seperti itu. Kalau ada Pak Pendeta, waduh, kelihatannya baik. Tapi setelah pendeta itu pulang, berantem lagi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara dapat menutupi semua kesalahan, kemunafikan, modus, dan motif saudara di hadapan manusia. Tapi di hadapan Tuhan, saudara tidak bisa menutupi semua modus dan motivasi saudara. Karena Tuhan Allah yang Maha Tahu. Dia tahu betul siapa saudara. Dia tahu betul mana yang benar, mana yang salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tahu Allah kita, Allah yang Maha Tahu, mari kita hidup benar di hadapan Tuhan. Mari kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Mari kita mau hidup bersih, berintegritas di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang kedua kita belajar, saudara, dari firman Tuhan ini. Kita tidak dapat lari menjauh dari roh Tuhan. Saudara melihat di ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak dapat lari menjauhi roh Tuhan. Saudara, dengar baik, ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, pada saat itu masih mati, saudara. Ya, bisa dikatakan ya belum hidup. Kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya, rohnya kepada ciptaannya itu. Lalu kemudian apa yang dibuat oleh Tuhan, diciptakan Tuhan, yaitu manusia, kemudian menjadi hidup. Karena Tuhan menghembuskan nafas, maka yang dibentuk Tuhan itu menjadi hidup, menjadi manusia yang hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih hidup sampai sekarang ini, itu menandakan roh Tuhan itu yang memberi hidup itu masih ada di dalam diri kita. Kalau roh Tuhan ambil, maka innalillahi wa innalillahi roji'un. Rest in peace. Kita jadi almarhum, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup, kita tidak bisa lari menjauhi roh Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini mau bicara kepada kita. Kita tidak bisa lari dari Tuhan. Saudara ingat ketika Yunus, dia mau lari dari panggilan Tuhan yang memberikan dia perintah untuk pergi ke Niniwe. Tapi dia lari ke Tarsis. Apa yang terjadi, saudara? Terjadi masalah. Ombak badai menghantam perahu yang dia tumpang. Dan kemudian dia dibuang ke laut, dimakan ikan besar. Untung dia bertobat di perut ikan. Kalau tidak, saudara, dia bisa mati di perut ikan itu. Tapi karena dia bertobat, Tuhan bekerja di dalam perut ikan itu, sehingga ikan itu memuntahkan Yunus. Dan kemudian Yunus pergi memberitakan firman kepada orang-orang Niniwe, sehingga mereka bertobat.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa menjauh dari panggilan. Kita nggak bisa sembunyi, saudara. Kita nggak bisa lari. Kita mau lari kemana? Tuhan ada di mana-mana. Kita mau lari ke ujung dunia, Tuhan ada di sana. Kita mau lari masuk ke dalam terowongan kecil, sedalam apapun, jauh di perut bumi, saudara, Tuhan juga ada di sana. Kita mau naik terus ke langit, ke angkasa raya, Tuhan juga ada di sana. Kita nggak bisa lari dari Roh Tuhan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin intim dengan Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa penyembah-penyembah yang benar adalah mereka yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup, kita adalah penyembah-penyembah Tuhan. Selama kita masih bisa bernafas, tugas kita melayani Raja di atas segala raja. Memang betul kita masih beraktivitas, kita masih ikut orang bekerja, masih menjalankan bisnis dan sebagainya. Tapi ingat, itu bukanlah prioritas yang paling utama dalam hidupmu. Prioritas yang paling utama adalah ketika kita datang cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat kehidupan orang Israel. Walaupun situasi mereka terus ditekan, bangsa-bangsa yang tidak senang dengan mereka, yang terus mengirim rudal, berperang, menyerang daerah-daerah di mana orang-orang Israel tinggal. Tapi saudara lihat, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mereka diberkati, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat di sana bahwa apapun yang mereka kerjakan, lakukan, diberkati. Karena apa? Mereka memprioritaskan Tuhan. Saudara lihat, pas hari Sabat mereka betul-betul konsentrasi, fokus untuk mencari Tuhan. Makanya tidak heran mereka diberkati dengan luar biasa. Walaupun situasi mereka tidak menentu, saudara, karena orang-orang yang tidak senang dengan mereka yang bisa secara tiba-tiba menyerang mereka. Tapi karena mereka memprioritaskan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mereka diberkati. Amin. Saya percaya saudara dan saya ya terus cari Tuhan, menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita, mencari Tuhan dan kebenarannya, maka Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara menjauh dari Tuhan, tidak mau bersekutu dengan orang-orang percaya, tidak mau pergi ke gereja. Saudara, jangan saudara, kita nggak bisa menjauh dari Tuhan. Tadi saya sudah kasih ilustrasi tentang Yunus, bagaimana ketika dia lari, dia menjauh dari apa yang menjadi tugasnya. Apa yang kemudian terjadi kepada Yunus? Yunus mengalami badai yang luar biasa sampai dia dibuang, ditelan ikan besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga yang akan terjadi kepada kita ketika kita mencoba menjauhkan diri kita dari Roh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang percaya ada Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Roh Kudus itulah yang terus mengingatkan kita untuk datang beribadah, datang cari Tuhan. Saudara, ketika kita bersatu roh kita, oh haleluya, maka kita akan semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, iman kita semakin kokoh. Amin. Saudara, saya percaya orang-orang mungkin tidak suka dengan kehidupan kita. Kalau di zaman gereja-gereja awal-awal orang-orang Kristen dibunuh, mereka mungkin bisa menutup tempat-tempat ibadah, membunuh orang-orang percaya pada saat itu. Tapi mereka tidak dapat membunuh apa yang menjadi semangat orang-orang percaya dari sejak awal gereja sampai sekarang. Di saat mereka membunuh orang percaya, justru iman orang-orang percaya pada saat itu semakin kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka kuat karena apa? Adanya persatuan, adanya persekutuan.
Di saat mereka beribadah, iman mereka semakin diteguhkan. Karena apa? Mendengar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh orang-orang biasanya. Saudara, mari kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Mari kita semakin intim dengan Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kita tidak dapat lari dari Tuhan. Tuhan ada di mana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar bahwa Tuhan adalah sumber terang. Perhatikan ayat 12. Maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Haleluya. Itulah Tuhan kita, Allah sumber terang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya sama seperti dengan Musa ketika dia puasa 40 hari 40 malam di gunung Tuhan itu, saudara. Dia turun, apa yang terjadi dengan Musa? Wajahnya bercahaya, terang, saudara. Saya percaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh ada terang Kristus di dalam dirinya sehingga dia glowing, saudara. Amin. Mukanya bercahaya, cahaya Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya diberkati sekali. Yohanes 8 ayat 12. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengaku orang Kristen, pengikut Tuhan, sudah seharusnya saudara berjalan dalam terang Tuhan. Amin. Jangan lagi jalan dalam kegelapan, jangan lagi hidup dalam dosa, jangan lagi berjudi, jangan lagi main perempuan, jangan lagi pakai narkoba, jangan lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sudah menerima terang Kristus, sudah seharusnya saudara menerangi orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Sehingga mereka yang tadinya terikat dengan dosa, mereka melihat terang Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Yesus ada di dalam diri kita, sumber terang itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya, maka hidup kita jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Orang-orang di luar sana akan melihat Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah terang. Kalau bicara terang berarti tidak ada kegelapan. Semuanya disingkapkan. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Semua diterangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Tuhan tidak ada tipu-tipu. Tidak ada kebohongan, dusta. Tidak ada, saudara. Semuanya akan disingkapkan terang, benderang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah anak-anak terang, anak-anak Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, kita harus hidup dalam terang Kristus, supaya dunia ini bukan lagi dikuasai oleh kegelapan, tetapi dikuasai oleh terang Kristus. Di saat malam hari, orang-orang percaya tetap memancarkan terang Kristus, apalagi di siang hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari pengakuan seorang pemazmur legend, yaitu Raja Daud, bahwa Tuhan yang dia sembah, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah bangsa Israel, adalah Allah yang maha tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tuhan tahu. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Mungkin pasangan saudara tidak tahu. Gembala saudara mungkin tidak tahu apa yang saudara sudah berikan untuk pelayanan. Tetapi saya percaya Tuhan tahu apa yang saudara lakukan. Amin. Baik itu baik maupun tidak baik, Tuhan tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar bahwa kita tidak dapat menjauhi roh Tuhan.
kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita akan mati secara rohani. Lama-lama mati beneran, saudara. Saudara, mari terus intim dengan Tuhan. Amin. Dekatkan saudara diri saudara dalam persekutuan, dalam ibadah. Jangan menjauh dari Tuhan, tapi semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga kita belajar, Tuhan adalah sumber terang. Di dalam kegelapan, terang Tuhan akan terus menerangi, sehingga di hadapan Tuhan tidak ada kegelapan. Saudara dan saya sudah menerima Yesus, sudah seharusnya kita terus memancarkan terang Kristus, supaya orang-orang yang hidup dalam kegelapan, mereka melihat Yesus dalam kehidupan saudara, sehingga mereka berpindah alam, saudara, dari kegelapan menuju terang Kristus. Karena mereka melihat ada terang yang abadi dalam diri saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, dipulihkan. Kalau saat ini rumah tangga mereka sedang ada dalam persoalan pergumulan, Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga mereka dan memulihkan keadaan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan melawat mereka yang sakit, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, hibur mereka yang berduka cita, dan terus memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Berkat Tuhan terus menyala di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, dijamah Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus, katakan dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Saudara yang mau didoakan secara khusus, saudara bisa menghubungi tim doa di 081 9130 15888 atau di nomor 081337 491360. Kami hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.